kriminalitas, terutama bagi kaum hawa. Lantas apa yang melatar belakanginya? Murni kejahatan atau terbalut persaingan bisnis? Taksi adalah salah satu transportasi umum yang berada di kota-kota besar di Indonesia dan menjadi alternatif angkutan pengganti kendaraan pribadi. Angkutan ini konon dirasa aman karena bersifat pribadi, bisa dipanggil melalui telepon, ataupun diberhentikan saat di jalan. Namun moda ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang memanfaatkan kelemahannya karena tertutup dari keramaian orang layaknya angkutan bus. Taksi juga menjadi incaran tindak kejahatan. Bisa menyerang sopir taksi maupun penumpangnya. Berbagai motif juga terbalut di dalamnya. Dari tindakan kriminalitas murni hingga diduga persaingan bisnis antar pemilik moda transportasi tersebut. Masih Sumir, perusahaan yang warna biru ini sangat besar sekali. Saya kok tidak menganggap yang putih ini kompetitor dia. Tetapi kalau semua taksi mungkin kompetitor dia, tapi maksud saya sebagai kalau dibandingin besar kecilnya ini sangat tidak berimbang. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk barang bukti misalkan name tag, baju dan lain sebagainya harus diperjelas nih Pak Agus Rianto, apakah ditemukan ketika dia berbuat, maksud dipakai atau tidak, atau ditemukan di tempat lain ya ketika penggeledahan dan lain sebagainya. Nah, kalau dikenakan pada saat melakukan ya, makanya seragamnya warna biru, pakai name tag itu janggal. Bagaimana mungkin dia merampok pakai taksi putih tapi pakai seragamnya biru? Yang pertama. Yang kedua, kalau ditemukan di TKP lain ketika penggeledahan. Sekarang kalau ini persaingan bisnis, kira-kira yang mau dijatuhkan itu taksi putih atau taksi biru? Nah, dugaan saya adalah kalau dia sopir asli, ya berarti yang mau dijatuhkan adalah perusahaan biru. Karena masyarakat akan tahu ternyata otaknya adalah taksi biru. Tetapi kalau dia sopir palsu, berarti yang mau dijatuhkan itu adalah perusahaan taksi putih. Karena dengan harapan masyarakat tahunya yang merampok itu adalah perusahaan taksi putih. Ini kalau persoalan persaingan bisnis. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan latar belakang kejahatan dalam taksi. Namun, tertangkapnya 3 pelaku perampokan penumpang dalam taksi bisa menjadi titik terang dan membuka tabir kriminalitas tersebut. Ya memang sesuai dengan data yang kita miliki, salah satu pelaku yang kita tangkap saat ini masih terdaftar pada salah satu perusahaan taksi lain. Namun demikian, kita berharap tidak terlalu kita langsung ambil kesimpulan bahwa ada hal-hal tertentu masih terus kita dalami ini. Mudah-mudahan pelaku-pelaku yang dicurigai masih terlibat atau terkait, segera kita bisa lakukan penangkapan untuk bisa kita tuntaskan kasus ini, Mas. Tapi apakah ini masih terdaftar sampai sekarang? Karena kan masih baru ya, Mas Aryo ya. Ditangkapnya baru hari ini dan kemarin. Jadi masih perlu kita dalami. Apakah kartu ini juga asli ataukah tidak? Nah ini terus masih kita kembangkan. Yang jelas kita menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta yang kita miliki. Nah untuk itu kita minta masyarakat bersabar untuk terus memonitor penanganan kasus ini. Mudah-mudahan segera bisa kita tuntaskan. Baik. Pola perampokan dalam taksi pun cenderung sama. Rata-rata pelaku berkomplot dengan sopir taksi. Kemudian, pelaku menghentikan mendadak kendaraan taksi yang dituju dan langsung duduk di sebelah penumpang. Aksi lainnya adalah pengemudi taksi menyimpan rekannya di dalam bagasi. Pelaku keluar dari bagasi setelah mendapat isyarat dari pengemudi dengan cara mendorong jok belakang kursi. Kemudian pelaku biasanya keluar saat taksi melaju di jalan yang tidak macet. Ya, apapun motifnya, tindak kriminalitas yang terjadi di taksi, konsumenlah yang paling dirugikan. Tidak hanya kerugian material, bahkan penumpang bisa menjadi korban kekerasan seksual. Perlu kewaspadaan untuk menghindarkan diri menjadi korban kejahatan, terutama calon penumpang wanita. Calon penumpang taksi harus cermat, teliti sebelum naik taksi, dan amati keadaan taksi di dalamnya.
termasuk mengecek keabsahan sopir taksi dengan foto yang tertera. Di kan samping juga memang kaum yang lemah yang lebih mudah dan tidak punya proteksi dan lain-lain. Tapi juga di sini bisa lihat perempuan itu kan kalau misalnya mengenakan segala sesuatu kan terlihat sekali ya ekspresif ya. Pakai perhiasan lah, pakai A, pakai B gitu kan. Jadi sehingga mudah sekali deteksi nih orang nih mampu nih. Ini bisa nih untuk dirampok. Dan ini juga perlu diperhatikan juga kadang-kala menstimulasi orang tadinya nggak mau melakukan, tapi karena dia diberi kesempatan dan melihat penampilan orang begitu, maka orang tadinya nggak niat nggak mau, jadi mau loh, gitu loh. Jadi perlu diperhatikan itu. Dan juga mungkin perempuan dalam kondisinya panik ya. Katakanlah misalnya dalam keramaian bingung, terus ada taksi lewat tadi kan sempat konek. Kalau kita keluar dari kantor kan berebutan nih. Ya, betul. Kita nggak mikir lagi yang perempuan nih, nggak mikir lagi siapa pokoknya main naik aja. Nah disitulah modus-modus itu terjadi. Oke. Makanya juga kalau nggak cuma taksi ya di kendaraan umum pun pasti perempuan. Si pelakunya ini udah memperkirakannya pasti nggak bisa bela diri, nggak tahu mau berteriak dan kadang-kala juga suka malu, nggak mau ngomong. Panik begitu ya. kan, baik. Rasa aman kini terasa semakin mahal. Kejahatan bisa terjadi dimanapun tanpa mengenal waktu, pelaku dan korbannya. Kewaspadaan, ketelitian, dan kehati-hatian menjadi modal awal agar tidak menjadi korban kejahatan berikutnya.